Sama ya antara prinsip penting dalam komunikasi itu ya tadi seek first to understand dan to be understood. Pertama-tama kita memang harus mencoba memahami sudut pandang orang tua. Kenapa sih orang tua bersikap begini? Ya karena mereka satu menang tua, pasti merasa lebih berpengalaman, pasti merasa aku tuh tahu apa yang kamu hadapi sekarang itu. Wah, aku dulu lebih parah gitu kan. Orang tua kan biasa begitu. Jadi itu kita juga harus memahami bahwa mereka merasa menang dalam hal pengalaman. Ya sudah lebih banyak makan asam garam kehidupan lah kata orang gitu ya. Itu kita perlu pahami setting mental seperti itu. Dan kita juga perlu mengerti yang namanya orang tua bertambah tua itu yang makin kembali ke posisi psikologis seperti kanak-kanak lagi. Salah satu ciri kanak-kanak adalah egonya membesar, gitu ya. Jadi anak-anak itu kan memusatkan segalanya pada dirinya. Yang penting aku. Nah, orang lain itu nggak penting, karena yang penting aku, gitu. Itu kan orang tua itu semakin tua juga akan semakin sama, semakin kembali kepada jiwa kanak-kanak lagi ya, seperti anak-anak lagi, yaitu membesarnya ego. Nah, kita juga harus memahami. Yang penting kita menyentuh dan memberikan apa namanya perhatian. Ya memang kalau sama orang tua pertama-tama banyaklah mendengar. Apalagi orang tua itu suka cerita. Dan ceritanya itu banyak yang diulang-ulang. Tapi tidak apa-apa, kita dengarkan. Oh, Masya Allah, gitu ya. Anggap itu sebagai hal yang menarik. Ya kan, kalau kita mau orang tua mau mendengarkan kita, yang pertama-tama kita harus mau mendengarkan mereka. Ketika mereka cerita, pengalaman-pengalamannya, dan lain sebagainya, gitu ya. Udah, itu yang memang penting untuk didengarkan. Tapi kalau kita suatu saat memang harus menyampaikan sesuatu, ya cari waktu yang tepat, ya cari suasana yang nyaman gitu ya, kita bikinkan teh, kita bikinkan kopi, lalu duduk bersimpuh di kaki beliau ketika beliau lagi duduk di sofa baca koran gitu misalnya ya, pijitin kakinya pelan-pelan. Itu kan biasanya orang tua sudah tahu ada maunya ini gitu ya. Nah, kita bisa mulai buka obrolan, enggak kok Bu, cuma pengen mijit-mijit, masa enggak boleh? Oh iya boleh. Nah, memangnya gimana toh, Duk? Nah, itu kan artinya dia sudah posisi siap mendengar gitu ya. Posisi siap mendengar. Ya yang penting sampaikan dulu nanti seperti apa reaksi, ada next step yang bisa kita ambil. Tapi ya itu tetap harus sabar yang namanya sama orang tua gitu ya. Karena memang tadi mereka pasti merasa menang pengalaman, lebih lama hidup di dunia, ditambah dengan egonya yang kemudian membesar sebagaimana anak kecil ya, mintanya didengarkan, mintanya dimengerti, mintanya diperhatikan, pokoknya harus keturutan. Sementara kita sebagai anak yang kemudian mulai untuk banyak menyimak, mendengarkan, mengerti dulu sebelum nanti memasukkan apa-apa yang menjadi aspirasi-aspirasi kita ya. Dan kadang-kadang kita perlu cari cantolan. Artinya cari cantolan itu, ini Bapak ini kalau saya yang ngomong nggak percaya, tapi kalau yang ngomong Pak D, apa-apa dipercaya. Ya kita harus bersekutu dengan Pak D gitu ya. Kita harus membangun persekutuan dengan Pak D. Karena apa? Bapak itu kalau yang ngomong saya nggak percaya, tapi kalau yang ngomong Pak D meskipun keliru percaya gitu. Nah ini berarti kita harus tahu siapa saja yang didengerin sama Bapak, siapa saja yang didengerin sama Ibu, dan baik-baiklah hubungan dengan mereka supaya kalau kita menyampaikan sesuatu mereka mendukung. Wah itu insya Allah kita punya poin di depan orang tua. Pak D bilang begitu. Oh, toh Pak D gitu. Ya, akhirnya kemudian nyambung gitu ya. Itu di antara tips-tipsnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.